Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mahasiswa-mahasiswi. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pada momentum ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu proses pembelajaran atau mata kuliah. Dalam beberapa menit ke depan ini saya akan menyampaikan dengan konsep-konsep yang positif, yang tentunya untuk membangun, untuk menambah wawasan para mahasiswa-mahasiswi, para sahabat-sahabat yang ada di sana, untuk selalu menambah wawasan dan keilmuan yang selalu berkembang. Di mana pada hari ini akan disampaikan oleh beberapa materi, yaitu 2 materi, nanti ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Kemudian ada host juga yang ada di tengah nanti. Tentunya materi-materi yang sangat luar biasa bagi mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan, khususnya program studi pendidikan guru sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Nah, pagi hari ini di samping kanan dan kiri saya ada wanita-wanita cantik. Sebelum itu ada yang kenal nggak siapa mereka? Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan dengan wanita-wanita cantik yang ada depan ini. Mari buat pemateri 1 perkenalkan dirinya. Halo everyone, perkenalkan nama saya Putri Puspitasari. Kalian bisa panggil saya Putri. Saya dari Prodi PGSD semester 4. Terima kasih buat pemateri 1. Selanjutnya perkenalkan buat pemateri kedua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Makruma, biasa dipanggil Makruma. Saya di sini semester 4 sama kayak pemateri 1. Terima kasih buat pemateri kedua. Nah, di sini kita akan bahas tentang profesi keguruan dan profesionalisme guru. Mbak Putri, apa sih profesi keguruan itu? Nah, sebelum saya menjelaskan profesi keguruan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kata profesi dan kata guru. Nah, profesi ini kan sudah tidak asing lagi, dan kata profesi ini sudah sering kita dengar atau diucapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, profesi adalah diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan sehari-hari untuk menghasilkan uang. Jadi profesi adalah kegiatan rutin yang dilakukan seseorang karena adanya suatu keahlian yang diperoleh melalui sebuah pendidikan dan pelatihan-pelatihan khusus yang mendukungnya. Kemudian ciri-ciri dan syarat profesi menurut web T. Gibson. Yang pertama, adanya pengakuan dari masyarakat atau pemerintah. Yang kedua, adanya bidang ilmu pengetahuan yang dijadikan sebuah landasan. Yang ketiga, memerlukan persiapan yang sangat terencana. Yang keempat, ada seleksi ketat agar seseorang itu sama-sama bisa bersaing untuk sebuah profesi. Dan yang kelima, adanya sebuah organisasi. Kemudian kita lanjut kata guru. Menurut Susanto, guru adalah orang yang bertugas mencerdaskan kehidupan anak bangsa dari segala aspek seperti intelektual, spiritual, emosional, dan lain-lain. Pendidikan yang harus dimiliki seorang guru minimal itu D4 atau S1. Kemudian syarat yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu yang pertama persyaratan fisik. Persyaratan fisik ini berkaitan dengan kondisi kesehatan seorang guru. Yang kedua ada persyaratan psikis. Persyaratan ini berkaitan dengan rohaninya. Yang ketiga ada persyaratan mental. Persyaratan mental ini berkaitan dengan sikap mental dalam menjalankan tugas sebagai guru. Kemudian yang keempat ada persyaratan moral yang berkaitan dengan budi pekerti. Kemudian yang kelima ada persyaratan intelektual, jadi guru itu harus memiliki keterampilan mengajar dan harus menguasai konsep dari pematerinya. Jadi profesi keguruan adalah ilmu yang mencakup berbagai hal atau aspek yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai guru yang profesional seperti yang sudah saya paparkan barusan. Terima kasih buat pemateri 1. Selanjutnya buat pemateri kedua yaitu membahas tentang profesionalisme guru. Di sini saya akan membahas tentang profesionalisme guru. Profesional sendiri artinya ahli dalam bidangnya, sedangkan profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk
melakukan tugas pokoknya, yakni merencanakan, menjalankan, dan juga mengevaluasi pembelajaran. Tugas guru itu gak hanya itu. Tugas guru itu secara mendalam, yang pertama adalah guru sebagai sumber belajar, di mana guru adalah tempat peserta didik untuk menggali ilmu. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, di mana guru memfasilitasi peserta didiknya agar mudah dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah guru sebagai pengelola pembelajaran, di mana guru sebagai pengelola pembelajaran yakni guru mengelola kelas dan juga siswanya. Yang keempat adalah guru sebagai demonstrator. Demonstrator sendiri di mana guru akan menunjukkan atau menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan mudah dimengerti. Yang kelima adalah guru sebagai pembimbing, di mana guru akan membimbing dan mengarahkan siswanya agar mereka menemukan potensi, minat dan bakat mereka. Yang keenam adalah guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator di sini adalah guru yang mendorong siswanya agar semangat belajar. Yang ketujuh adalah guru sebagai penilai, di mana guru akan mengevaluasi atau mengadakan seperti ulangan, ujian itu agar dapat dinilai dalam sesi pembelajarannya. Di sini juga ada beberapa kompetensi guru yang meliputi 4 bagian, di mana yang pertama adalah kompetensi guru kepribadian. Di sini guru harus berpribadi, berakhlak mulia, menjadi dewasa dan teladan yang baik bagi muridnya, karena guru sendiri singkatannya adalah digugu dan ditiru. Yang kedua adalah guru sebagai pedagogik. Di sini guru harus mampu memahami siswanya, merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga ada kompetensi guru sosial, di mana guru harus pintar bergaul, bersosialisasi, bukan hanya kepada murid, tapi juga warga sekolah, orang wali siswa atau orang tuanya. Terus yang keempat adalah kompetensi guru profesional. Terima kasih buat pemateri kedua. Wah, menarik sekali ya buat pemateri hari ini. Kita kasih aplaus dulu buat pemateri kita hari ini. Nah, gimana nih para audien? Bagus nggak materi hari ini? Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menyanggah? Baik, buat penanya, silahkan berdiri dan memperkenalkan dirinya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Ika Busila dari PKSD juga, dan saya tertarik dengan materi pertama, yaitu yang disampaikan oleh saudara itu tadi, yaitu mengenai perguruannya. Jadi di sini ya, kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang itu minim banget sama edukasi. Jadi kalau kita flashback ke zaman dulu, itu anak-anak itu sangat mematuhi dan sopan lah. Tapi untuk saat ini, dengan kemajuan zaman yang saat ini, itu anak-anak kurang etikanya terhadap guru yang mendidik mereka. Dan menurut pemateri pertama, yaitu dari Putri, itu yang membuat anak-anak itu hilang rasa etikanya terhadap guru saat ini itu karena kenapa? Baik, terima kasih buat penanya Mbak Ika. Silakan buat pemateri 1, silakan menjawab dari pertanyaan Mbak Ika. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk audiens, mengapa anak zaman sekarang itu tidak patuh kepada gurunya? Padahal kalau kita lihat pada zaman dulu, anak-anak itu patuh, takut kepada gurunya, sampai-sampai orang tuanya sendiri itu dinomorduakan. Nah, jadi ini kalau menurut saya sendiri, ini ada 3 faktor yang menyebabkan anak-anak itu berubah. Faktor yang pertama itu adalah didikan dari orang tuanya. Jadi didikan orang tuanya ini di rumah, dia itu selalu memanjakan anaknya. Jadi kalau dia melakukan sebuah kesalahan, selalu dimaklumi atau
tidak dimarahi gitu. Jadi dia manja dan seenaknya sendiri. Nah, setelah dia masuk ke lingkungan persekolahan, dia melakukan kesalahan, gurunya menegur, jadi anak ini tidak terima karena dia sudah dimanja di rumahnya. Kemudian kalau kita flashback di zaman dulu, kalau anak zaman dulu itu ya kalau, melakukan kesalahan di sekolahnya dia pasti langsung ditegur oleh gurunya. Nah, bahkan sampai diluruskan, kemudian dikasih, arahan gitu. Nah, sesampainya di rumah, nggak selesai di situ, pasti ditambahin lagi oleh orang tuanya. Pasti orang tuanya itu juga ikut ngomelin, ikut memarahi, bahkan kalau sampai anak itu keterlaluan, tidak tidak memungkinkan juga orang tua itu bakal main fisik kepada anaknya. Hal ini dilakukan oleh orang tua zaman dulu agar anak itu tuh jerah. Nah, biasanya itu orang tua tuh kalau kalau dimarahin ya, anaknya itu tetep aja, nah itu pasti dicubit dah dikit gitu. Nah kalau anak itu, masih tetep aja, ya pasti sapu melayang gitu. Nah, ini juga, membuat, anak itu menanamkan mindset di dalam dirinya, kalau saya melakukan kesalahan, pasti guru saya akan menghukum. Nah, sesampainya di rumah, itu bakal ditambahin lagi sama ibu saya. Nah, jadi, oleh sebab itu anak-anak dulu lebih hormat dan patuh kepada gurunya daripada zaman sekarang. Nah, faktor yang kedua ini yang menyebabkan, terkikisnya moral anak ini karena penyebab dari gurunya sendiri. Nah, guru itu ada beberapa guru yang hanya sekedar mengajar saja tanpa adanya mendidik anak. Jadi dia hanya sekedar datang untuk mengajar tanpa mendidik. Nah, saya juga pernah melihat, di suatu sekolah, jadi guru itu setelah mengajar, ya udah selesai. Entah itu anaknya mau mau lari-larian, mau, risuh di kelasnya. Nah, guru itu tidak peduli, cuek, karena dia hanya sekedar mengajar saja, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, guru itu jangan cuek-cuek gitu. Kita juga harus mendidik anak kita dengan baik. Jangan hanya sekedar mengajar saja, namun juga harus mendidik. Dan faktor yang ketiga ini adalah anak itu berlindung pada undang-undang perlindungan anak sekarang. Jadi orang tuanya juga bakal mendukung kalau misalkan nih si anak itu susah dinasehatin. Nah, pasti kan gurunya itu ingin mendidik kan, kalau anak itu susah dinasehati pasti gurunya negur, atau kalau dia melakukan kesalahan pasti dihukum lah kecil-kecil gitu kayak, eee, berdiri di lapangan atau, mengerjakan tugas lebih, atau bahkan kalau dari saking geramnya nih guru ini kan bahkan sampai nyubit si anak itu kan. Nah, orang tua ini nggak terima. Nah, jadi langsung, ngelaporin nih di polisi juga. Terus, kita kan juga pasti, coba nervous. Nah, kemudian ada juga nih anak-anak kalau kalau misal kita sebagai guru itu menasehati baik-baik, tapi si anak ini tidak terima, malah dia sesampainya di rumah, dia itu bakal ngadu ke orang tuanya eee, dan mengarang-ngarang cerita. Nah, anak kayak gini itu ya udah play victim. Jadi bukan hanya pasangan aja ya yang play victim, tapi anak-anak zaman sekarang juga pada play victim, malah lebih pinter-pinter. Nah, jadi hal ini yang bikin, orang tuanya si anak ini baper, bahkan sampai langsung ke sekolahnya dan, kayak, nggak terima kalau anaknya diginiin. Nah, itu permasalahan yang seperti ini membuat guru takut untuk mendidik anak. Karena kalau kita salah didik kan udah dilaporin ke polisi, terus, ada orang tuanya yang nggak keterima, kayak gitu. Sebenarnya ada perbedaan. Untuk yang pertama itu tadi yang dibahas tentang didikan dari orang tua. Terus bagaimana jika anak itu mohon maaf ya orang tuanya itu sudah dan bahkan sejak kecil dia itu hanya mungkin belum masuk SD orang tuanya telah dan dia hanya sama neneknya atau yang kurang dalam pendidikan. Jadi kan di situ anak itu masih sulit untuk diatur dan diarahkan, apalagi memang kurangnya. Baik, terima kasih. Kembali lagi pada tadi,
bahwasanya peran kita sebagai guru bukan hanya sekadar mengajar saja, namun mendidik. Kalau misalkan anak itu kurang perhatian atau bahkan nakal, caper gitu, kan dia butuh perhatian karena di keluarganya sendiri dia tidak mendapatkan perhatian. Kemudian guru itu juga harus peka terhadap kondisi para siswa-siswanya dalam menangani permasalahan atau kasus-kasus yang ada. Nah, tapi kalau di guru SD itu kan beda. Kalau di SMP itu ada guru khusus BK dan di SMA juga ada. Nah, jadi guru BK ini khusus menangani anak-anak yang bermasalah atau memiliki kasus-kasus atau yang anak-anak yang cari-cari perhatian gitu. Nah, jadi gimana kalau misalkan di SD kita kan tidak memiliki guru BK kan? Jadi gini, kewajiban kita itu selain kita mengajar, kita juga harus punya kesiapan untuk menangani anak-anak didik kita. Jadi kita, kalau misalkan ada permasalahan, kita sebagai wali kelas itu harus terjun langsung kepada anak-anak itu. Kita langsung menangani semua kasus-kasus yang terjadi pada siswa, tapi padahal kan jurusan kita itu bukan jurusan psikologi kan, namun karena tanggung jawab yang sudah ada, maka kita harus peka terhadap seluruh siswa yang memiliki karakter-karakter yang berbeda. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Kalau kita sudah bisa mengambil hati dari anak-anak itu, maka anak-anak itu bakal terbuka dan mau bercerita semuanya kepada kita. Seperti itu. Oleh karena itu, kita usahakan melakukan pendekatan yang lebih intens kepada para peserta didik. Baik, apakah ada yang mau menyanggah atau ingin bertanya lagi? Baik, terima kasih kepada moderator. Ini kenapa? Mengapa untuk menjadi guru dituntut harus menguasai kompetensi pedagogi profesional sosial dan Terima kasih buat penanya. Baik, buat pemateri kedua silahkan jawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini mengapa sih kalau menjadi guru harus dituntut menguasai kompetensi pedagogik, profesional, dan kepribadian? Di sini bertujuan agar guru dapat memahami perkembangan kognitif siswa dan juga kepribadian siswa dan agar bisa mengevaluasi di pembelajarannya yang akan datang. Tidak dapat mencapai standar kompetensi yang menjadi seorang pendidik itu kalau pendidik tidak dapat mencapai standar kompetensi yang dibutuhkan, menjadi seorang pendidik itu nggak langsung instan ya Mbak. Jadi menjadi seorang pendidik itu butuh proses. Nah, di dalam proses itu biasanya dalam lembaga pendidikan terdapat pelatihan untuk calon guru yang di sana dapat mempersiapkan diri agar guru itu menjadi pendidik yang baik dan juga mencapai kompetensi standar kompetensi yang tadi Mbak tanyakan. kalau gitu ada nggak cara untuk meningkatkan profesionalisme? Cara untuk meningkatkan profesionalisme guru, jelas ada. Yang pertama, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua itu aktif dalam kayak apa ya namanya, organisasi gitu seperti KKG atau komunitas guru. Yang ketiga ada mengikuti pelatihan seperti yang saya katakan tadi, entah itu pelatihan online ataupun offline. Yang keempat banyak membaca. Terima kasih. Dan yang terakhir itu baik buat observasi dan penanya, evaluasi. apakah sudah jelas? Entah itu dalam pembelajaran atau di sekitar Anda. Baik, terima kasih buat pemateri-pemateri dan juga audien yang sangat luar biasa, yang sangat mendukung acara hari ini. Mari kita kasih aplaus dulu buat kita semua. Sampai jumpa kembali buat materi selanjutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah menyaksikan, yang telah mengikuti jalannya proses diskusi. Luar biasa sekali, baik dari pemateri, baik dari host, baik dari audien.
sangat luar biasa. Saya harapkan bahwa diskusi ini tidak berhenti di sini. Tetapi setelah diskusi kalian harus bisa selalu mengimplementasikan, melaksanakan kembali, mengaplikasikan teori-teori atau praktik-praktik yang ada di perguruan tinggi ini, yang ada di kampus ini. Meskipun kampus ini kecil, tetapi secara keilmuan kalian sangat luar biasa. Harapan untuk pertemuan berikutnya lebih baik lagi, lebih terstruktur, tetapi diskusi pada hari ini saya menyampaikan sangat luar biasa, pemateri-pemateri menguasai materinya, dan juga diskusi yang sudah dilakukan baik pertanyaan dan sanggahan sangat-sangat berkualitas, dan ini tentunya bisa bermanfaat bagi mahasiswi-mahasiswi atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Tentunya juga bagi para sahabat-sahabati yang ada di luar sana mengikuti diskusi atau menyaksikan jalannya proses yang selalu dilakukan oleh mahasiswa, selalu kontinu setiap minggu, setiap pertemuan.